Yang lagi rame nih. Apalagi? Project mangkrak, Bu. Dipoto tuh, disebarin ya nggak, dikomenin. Wah, aja bupatinya udah bisa ngurus. Bupatinya siapa sih? Embuh. Bisik-bisik tetangga. Bareng orang yang spesial malam ini, Kak Nina. Kak Nina. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Aja. Kita mau lagi ya. Kita mau ngomongin apa lagi sih? Maunya apa coba? Maunya apa? Ya karena judulnya bisik-bisik tetangga, jadi kita yang seru-seru ya, kayak gosip-gosip. Oh, iya, Oke, iya. seneng aku. Terus sekarang lagi muncul rame lagi nih. Aduh, rame ada terus. Biasa netizen gitu, pelaku media sosial Iya. tuh suka apa ya, sering ngedapetin postingan-postingan yang agak-agak gimana gitu. Yang lagi rame nih. Apalagi? Project mangkrak, Bu. Dipoto tuh, disebarin ya nggak, dikomenin. Wah, aja bupatinya udah bisa ngurus. Bupatinya siapa sih? Embuh. Iki bupatinya Saiki apa sih? Ya nggak tahu kan, yang terjadi yang sekarang itu kan ada beberapa proyek mangkrak, Iya. ya kan, yang dimention adalah pemerintahan sekarang. Iya. Tolong dijawab dengan baik dan benar. Assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam, Bu Aja. Gimana? Ya, mangkrak itu kan tadi pagi kan udah ikut juga tuh jalan-jalan. Ya, dari tahun berapa ya? Kayak pasar. Jangan disebutin ikut dong, Bu. Seolah-olah saya nggak tahu. Oh gitu. Iya. Ikut dong. Kan ikut. Iya, benar. Ikut. Kan biar tahu. Oh iya. Biar jadi saksi juga. Iya benar. Kayak pasar. Pasar. Dari tahun berapa tuh? 2016 atau 17 ya kalau nggak salah. 2016. Iya. Terus 2020 terakhir tuh. Sekarang yang kena dibully saya lagi. Katanya bupatinya nggak bisa. Tapi ya nggak apa-apa lah. Balik lagi kayak kemarin bisik-bisik yang awal sama kita. Bahwa ya kita PR kita kerjakan. Itu mangkraknya kenapa, Nang? Ya satu tadi udah dijelasin juga bahwa dari perencanaannya mereka mungkin ya. Karena tadi masalah listrik aja belum ada. Belum. Air juga belum ada. Belum ada. Berarti yang masalah anggaran atau apapun itu belum secara maksimal. Sebenarnya sih belum maksimal itu karena kan adanya apa ya, tahapan lah dalam pembangunan. Kan seperti itu ya. Mungkin loh ya, ini kan cerita yang lalu, cerita Iya, warisan lah. Saya tinggal menerima keluhan dari masyarakat, dari netizen ya kan, yang harinya mengatakan, Bu tolong dong pasar seperti apa. Kalau bicaranya baik-baik kita enakan ya. Iya dong. Oh ya seperti itu. Pokoknya kita tidak menutup kritik, masukan. Tapi apa ya, masalahnya selain apa, Di pasar listrik, ya, iya, listrik, di pasar air. itu air Terus segala macam. Sebenarnya konsepnya bagus menurut saya. Konsepnya bagus Konsepnya banget. bagus. Karena untuk pasar kering kan ya. Pasar kering. Nanti dibagi untuk pasar basahnya juga ada. Cuman kan saya belum tahu nih seperti apa sih konsep dulunya. Cuman tadi udah kepala dinas juga sedikit menjelaskan. Itu yang pertama, itu masalah pasar. Yang kedua tadi kalau nggak salah proyek mangkrak itu air terjun buatan. Tempat wisata. Nah, itu problemnya kenapa lagi itu? Itu dibangun tahun berapa itu? Itu 2000 berapa ya tadi ya? 2017 ya? 2017. Nanti kita klarifikasi. Ini dibangunnya tahun sekian nih, ya? Iya, nanti kasih catatan nih. Iya dong. Harus. Itu juga sama aja sih, sayang banget deh. Sebenarnya Indramayu itu potensinya kan banyak ya. Terus beberapa udah tahapan tambahan pembangunan dari pemerintahan yang lalu. Cuman mungkin masalah anggaran atau masalah atau apalah yang harus mungkin bertahap lah untuk diselesaikan. Iya, sebenarnya lagi-lagi balik lagi bahwa konsepnya emang bagus gitu loh, dan kita wajib meneruskan. Oke. Cuman pada saat kita meneruskan kan itu ada sesuatu hal yang sudah istilahnya, mohon maaf ya bahasanya, terbengkalai kayak pasar. 2016 atau 17 lah. Terus 2020. Nah, 2020 terus sekarang saya yang meneruskan. Selesainya tuh mereka di 2020. Otomatis saya harus cek lagi dong Dan mungkin kalau sebelumnya untuk meneruskan, ya enggak. Kalau saya langsung meneruskan aja kan kita konsepnya seperti yang lalu apa? Ntar tambal sulam sayanya salah lagi. Konsepnya pasarnya begini, saya pengennya begitu. Gimana coba? Dan pas ini udah terjadi sign dengan pihak keberapa kan gitu. Kita nggak tahu. Ada lagi nih yang mangkrak. Lagi rame nih. Mall kapan diterusakan? Ini mall yang mana? Ada mall pelayanan publik, ada mall untuk ada bioskopnya. Lah itu. Ada apa tenan-tenan lainnya. Ya itu. Yang rame tuh sekarang gini. Warga Indramayu kalau misalnya mau nonton film, kemana, mau refreshing,
mau healing kalau bahasanya teman saya tuh. Iya. Yang ini. Jadi pengen healing. healing. Pengen punya mall kan. Ke Cirebon katanya kan, jauh dong. Iya, di Indramayu gimana? Jadi gini, saya udah pernah menindaklanjuti untuk yang mall untuk healing ya. Terus tahu-tahu kena COVID. Tenan-tenannya tuh udah ada. Nah ini kita harus, satu kena COVID, yang kedua kena inflasi. Ya, untuk masalah mangkraknya, udahlah itu warisan masa lalu, kita nggak perlu ungkit ya. Balik lagi. Iya kan, balik lagi. Tapi please, jangan gue lagi dong yang dihujat, dibully. Padahal sebenarnya aja. Padahal sebenarnya lagi-lagi tujuannya adalah memang untuk masyarakat Indramayu sendiri. Cuman kan kadang-kadang mereka nggak tahu ada apa di balik itu. Tapi konsep-konsepnya kan kita harus juga pelajari. Betul. Ya enggak? Iya dong. Insya Allah lah mall, insya Allah. Kita coba ketemu lagi dengan pihak yang ingin membuat mall ya, investornya. Ya kan, seperti apa sih dia mau nggak? Sebenarnya sih tahun 2021 deh saya udah pernah ketemu Kang. 21 apa 22 gitu. Saya udah pernah ketemu, tapi kan karena satu peralihan dari COVID, pandemi COVID, sama satu lagi inflasi. Jadi akhirnya kan mereka punya beban yang kita nggak tahu pada saat lalu seperti apa. Tapi jadi sebenarnya gini. Didoain aja. Iya dong, pasti kita doain. Kan kita seneng kalau ada mall kan. Healing-healingnya jadi nggak usah jauh ke Cirebon. Healing ya, Cin. Healing ya, Cin. Saya pengen healing beneran. Aku juga kan pengen healing, emangnya begini-begini aja. Tapi gini Bu, menurut data ya kan, Wong Dermayu itu doyan jajan. Ya. Doyan belanja. Tunggu dulu. Bu apa Kak? Iya Kak. Ulang deh. Tapi gini Kak, ya kan, Kak Nina. Menurut data nih ya, Wong Dermayu itu doyan belanja. Konsumtif. Ya kan, paling fashionable. Bayangin, mereka harus belanja ke Cirebon untuk beli pakaian yang keren, yang branded gitu harus ke Cirebon. Harus ke ke Jakarta, ke Bandung. Bahkan sampai ketika saya ke Hong Kong, itu ketemu orang Indramayu Bu. Tuh. Berarti orang Indramayu banyak banget kan? Bukan, emang mereka TKW di sana. Bener-bener. Jadi sayang banget kalau itu kan ada pemasukan menurut saya bisa membantu UMKM yang bisa berjualan di mall kan gitu. Ya ini kapan deh mau ayo dong. Ini ya tadi kan sedikit tuh udah dijelaskan ya bahwa tahun 21 ya 22 saya ketemu. Mereka siap untuk melanjutkan, tapi akhirnya karena peralihan dari pandemi COVID, terus udah gitu adanya inflasi, mereka agak mundur sedikit lah. Tunggu dulu lah ya, bukan mundur berarti berhenti, enggak. Nunggu stabil dulu. Insya Allah mallnya bisa mudah-mudahan sih tahun ini atau tahun depan lah ya, mudah-mudahan paling nggak tahun depan kali ya. Aduh semoga apa tahun ini ya, saya juga bingung jadinya. Ya mudah-mudahan lah Bu. Tapi tolong yang penting tuh kondusif. Oh iya bener dong. Karena gini, itu kalau enggak kan ribut terus, aduh. Itu berpengaruh sama investor. Berpengaruh banget. Iya kan, ketika dia mau invest ke Indramayu, tapi Indramayu masih ribut baik. Ruwet baik. Ih, males. Iya, benar. Mending ke Majalengka aja. Iya, Majalengka, Cirebon, pembangunannya ke situ. Lah iya. Padahal kan sayang banget kita nih keberangkatan haji aja ada embarkasi haji loh kita. Ya enggak? Masa kita mau ribut terus gimana coba? Nah itu dia makanya. Padahal secara pemerintahan yang saya lihat apa ya, tapi yang luar biasa itu ketika baru pertama kali dilantik dihajar COVID. Terus inflasi. Itu 1,5 tahun. Iya. Fokusnya ke COVID. Semua anggaran kita kena refocusing. Beli masker, hand sanitizer, ya semuanya lah. Kesehatan, vaksin dan lain sebagainya ya kan. Bantuan-bantuan. Ya mau bagaimana lagi kan. Nah sekarang saatnya kita mulai menstabilkan. Sekarang saatnya ya. Saatnya menstabilkan. Mulai jalan rusak, mulai proyek mangkrak. Semuanya. Yang penting PR itu balik lagi, selalu saya katakan dikerjakan. Cuman kan peralihan ini dari pandemi COVID, dari saya pelantikan kena COVID, inflasi, ya saat ini yuk menstabilkan. Toh saya baru 2 tahun kan, dengan warisan yang masih banyak banget. Baru ini diberesin ini, sampai dikatakan, wah harus diviralkan dulu, katanya bilang. Ini bukan diviralkan dulu, tapi memang PR. Dan sebenarnya kita udah berjalan.
Cuman seperti belum jalan-jalan sekarang ini yang bukan jalan-jalan rusak lah ya. Itu kan bertahap, nggak semuanya langsung jadi satu, karena APBD itu kan terbagi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kan itu jalan-jalan itu jadi terbagi juga, tidak semuanya infrastruktur. Tapi sekarang udah berjalan lah ya. Udah berjalan, semua bertahap. Nah, boleh dong diupload. Diupload terus kali, kayaknya pada nggak baca data deh. Ya itu dia makanya. Lebih seneng jadi apa ya namanya? Oh, di ini ada yang viral begini, akhirnya disangkut pautkan. Fokusnya jadi nggak pada topiknya. Iya. Jadi pada sesuatu yang mungkin menurut gini, ada istilah kata dia nggak seneng kalau sesuatu nggak dilakukan menurut maunya. Iya. Ya kan? Kan tidak bisa kita sebagai manusia ataupun orang bisa membahagiakan semua orang, karena kita bukan penjual es krim. Kan happy ketemu tukang es krim gitu, bener nggak sih? Iya. Makan es krim gitu kan. Pilek tadi. Jadi emaknya yang ribut ya. Ya gitu. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang, tapi intinya pemerintah kabupaten, kita adalah super tim yang semuanya kita beresin. Intinya sih itu. Satu lagi kadang-kadang kayak tempat-tempat pariwisata juga kan. Kebanyakan sebenarnya kita punya potensi wisata yang lumayan bagus dan dengan banyak. Garis pantai yang terpanjang 147 km. Yes. Ya enggak? Terus kenapa teman-teman di Indramayu itu sebenarnya balik lagi bahwa saya pribadi ya. Seneng banget kalau healing tuh ngabisin duit. Maksudnya di luar Indramayu. Itu kan berarti kan ada sebuah permasalahan yang serius yang pemerintah dan warganya harus menjaga tempat wisata ini jadi bagus, jadi estetik gitu kan. Jadi kalau sekarang istilahnya instagramable. Karena belum selesainya permasalahan atau PR yang lalu, yang akhirnya sekarang ibarat kata dengan adanya medsos atau apa kan pengennya semuanya keangkat. Nah, gimana sih caranya kita sebagai masyarakat juga jadi instagramable? Ya enggak? Harusnya kan kita sendiri bisa berbuat kok sebagai orang Indramayu. Iya dong, harusnya. Nggak cuma bisa tolong dipip ya, cuma nggak bisa dipip. Oh ya, oke. Maksudnya gitu. Kasian dong, maksudnya kan kita membangun. Iya dong. Dari peralihan perubahan pemerintahan, ya enggak? Terus peralihan perubahan dari pandemi COVID, terus inflasi. Nah, saat ini mungkin sih masyarakat harusnya pahamnya. Dari peralihan perubahan pemerintahan. Yang kedua, adanya pandemi COVID yang berimbas kepada semuanya. Bukan hanya Indramayu kan? Semuanya, seluruh dunia. Iya. Dan sampai anggaran kita APBD dan lain sebagainya, refocusing itu juga semuanya berimbas lah. Terus adanya inflasi. Ya enggak? Itu ngaruh banget sih. Ngaruh semuanya. Jadi akhirnya pembangunan pasti ada yang kita prioritaskan adalah saat ini. Apa aja sih? Intinya apa aja kita ngopi dulu dong. Tadi belum ngopi loh kita. Oh iya bener. Kita nggak cheers. Cheers dong. Cheers. Udah ada efeknya belum? Kayak jadi iklan susu ya kan? Ada kumis gitu. Jadi iya Bu. Intinya adalah membangun suatu Indramayu ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus banyak dukungan sih. Dukungan dan proses. Dan situasi yang kondusif juga. Kadang-kadang kalau nggak kondusif, saya juga tadi mau invest Bu. Invest apa? Rumah. Yang gampang pirah. Iya kan? Iya. Ya itu. Nanti kita sekali-kali kita itu yuk. Apa tuh? Rumah kulineran yuk. Boleh. Ya, boleh. Kulineran. Jadi jangan ngomongin kayak gini-gini tuh berat, pusing. Butuh healing. Healing lagi. Aduh, mau kapan? Healing mulu. Healing terus. Aduh. Ya kita udah banyak ngomongin hal-hal itu deh. Kalau kita banyak ngobrol lagi nggak diselesaiin, kita nggak fokus nih. Iya benar. Kayak itu dulu deh Bu. Ya cukup. Kita cukup. Pokoknya minggu depan kita masih sekarang ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Jadi buat netizen yang mau nanya-nanya perihal isu-isu di Indramayu yang lagi happening, silakan kalian komen di bawah ini ya, kita bakal jawab sama Kak Nina. Happeningnya karena apa nih happeningnya? Maksudnya lagi on fire aja sih isu-isu gitu. itu harus di-clearkan. Iya, ya, gitu kan. Yang lagi on fire gitu kan, yang lagi ngobrolin kayak
belakangan kan kemarin BPR udah kita jawab ya kan, terus proyek-proyek Ya, mangkrak, ya, tempat proyek healing, Healing, itu ya kita kan? jawab. Sabarlah, kita semua juga sebenarnya satu pemikiran kok. Siapa sih yang nggak pengen berlibur? Iya, Siapa sih nggak pengen kotanya Healing. punya mall? iya, nggak pengen punya mall, nggak pengen bisa healing, terus nggak bisa membanggakan apa daerahnya, ya Semua kan? pengen. Semuanya pengen, tapi semuanya adalah butuh waktu dan proses. Karena saya baru dilantik di 2021. Yes. Tidak akan semuanya akan sama dengan pemikiran-pemikiran, ya enggak? Tapi mereka harus paham bahwa PR di Indramayu itu banyak sekali. Contohnya apa? Apa Contohnya mereka sebenarnya tahu. Satu, jalan, makanya bisa nulis, bisa protes. Yes. Oke. Dua, mall. Terus BPR. Bu, makasih banget udah ngobrol. Ya. Saya Hari pikir ini. mau ngajak ngopi lagi. Ya, yuk ngopi lagi. Oke. Kak Nina. Tadi Bu. Oke lah, nggak Kak, apa-apa deh. Bu, Kak, Bu. Hmm. Kak Nina makasih ya. Hmm. Teman-teman, kita ketemu lagi di apa namanya? Bisik-bisik tetangga. Ya kan, kita bakal ngobrolan nggak cuma dengan Kak Nina aja, tapi kita Iya. juga akan ngobrol dengan pejabat-pejabat lain, Iya. juga dengan tokoh masyarakat, dengan budayawan, Iya. ya kan? Pokoknya kita ajak healing. 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 Dan biar tahu, Apa tuh? biar tahu bagaimana sih Indramayu. Yes. Tahap-tahap dari pembangunan, semuanya Betul. dari nol. Betul. Oke. Ya. Sip. Makasih ya. Makasih. Kak Nina. Thank you. Makasih. Bye. Bye. Indramayu bermartabat. Cuak. Cuak.